semua. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin tentang kinerja keuangan, kinerja saham, dan struktur modal di sektor properti di Indonesia. Pembahasan kita pada kali ini tuh ada yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga pengembangan hipotesis, yang keempat metode penelitian, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu ada latar belakang, yang dimana perusahaan properti dan real estate itu berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Mereka menyediakan rumah dan properti lain untuk mendukung bisnis dan pembangunan negara serta kesejahteraan masyarakat. Nah, perusahaan properti dan real estate harus mengoperasikan bisnis mereka dengan baik, sesuai dengan standar bisnis global dan memiliki kinerja keuangan yang positif untuk para pemangku kepentingan. Perusahaan properti dan real estate harus memenuhi harapan investor untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Nah, kinerja keuangan perusahaan itu diukur dengan rasio yang mencakup profitabilitas, likuiditas, leverage, dan rasio investasi pemegang saham dan pemanfaatan. Nah, selain kinerja keuangan perusahaan, kinerja saham juga memiliki kepentingan yang sama. Nah, kinerja saham yang diukur dengan price to book value ratio yang menarik perhatian manajer investasi dan investor. Nah, next itu ada rumusan masalah, yang dimana ada dua rumusan masalah pada topik kali ini, yaitu apakah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE, dan NPM itu mempengaruhi kinerja saham perusahaan, dan masalah kedua itu ada apakah struktur modal dapat meningkatkan dampak kinerja keuangan terhadap perusahaan. Next itu ada di sini ada pengembangan hipotesis, yang dimana ada dua hipotesis yang digunakan, yaitu ada yang pertama teori agensi, yang dimana teori agensi ini diperkenalkan oleh Jensen and Mackling pada tahun 1976. Nah, teori agen ini atau teori agensi itu mengatakan bahwa biaya agensi menimbulkan akibat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Nah, teori keagenan itu menyatakan bahwa manajemen dan pemilik itu memiliki kepentingan yang berbeda. Agen sebagai manajemen adalah seseorang yang mengurus perusahaan dan mengetahui lebih banyak informasi internal daripada prinsipal. Oleh karena itu, manajemen perlu memberikan informasi kepada pemilik perusahaan. Dan yang hipotesis kedua itu ada pecking order teori atau teori pecking order, yang dimana diperkenalkan oleh Myers pada tahun 1986 dan Myers dan Majluf tahun 1984 itu. Nah, teori ini itu menjelaskan mengapa pembiayaan internal itu lebih disukai daripada pembiayaan eksternal, dan mengapa utang itu dianggap sebagai pilihan pembiayaan eksternal yang paling menarik. Nah, teori ini teori pecking order atau teori hierarki pembiayaan adalah konsep yang mengatur urutan pembiayaan dari laba ditahan, kemudian utang, ekuitas, dan terakhir di eksternal. Masih pada pengembangan hipotesis. Di sini ada beberapa poin, yang dimana pertama ada kinerja saham perusahaan, yang dimana prestasi saham perusahaan properti dan real estate itu dihitung dengan menggunakan price to book value atau yang disingkat dengan PBV. Di mana harga book value itu adalah perbandingan antara nilai pasar dengan nilai buku saham. Rasio PBV itu mencerminkan kemungkinan harga saham itu bergerak. Ini artinya PBV itu memiliki pengaruh tidak langsung terhadap harga saham. Dan poin kedua ada struktur modal, yang dimana struktur modal itu merupakan gabungan pinjaman dan modal saham yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai operasinya. Umumnya terdapat dua metode untuk mendanai proyek, yakni melalui pinjaman atau melalui saham, yang dimana utang bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang, yang dimana mendanai dengan cara menjual saham kepada pemegang saham yang sudah ada dan calon pemegang saham, serta menjalurkan kembali keuntungan yang belum dibagikan. Sumber daya keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Dan untuk poin ketiga ada kinerja keuangan perusahaan, yang dimana terdapat tiga kinerja keuangan yang digunakan, yaitu return on asset atau yang disingkat dengan ROA, ada return on equity atau disingkat dengan ROE, dan ada net profit margin atau yang disingkat dengan NPM. Yang dimana ROA atau return on asset itu menunjukkan seberapa baik manajemen perusahaan itu dapat menggunakan investasi yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan pada pengembangan hipotesis. Variabel independen yaitu return on equity atau ROE dan net profit margin atau disingkat dengan NPM, yang merupakan perhitungan dari profitabilitas, dan debt equity ratio atau DER, dan long term debt to equity ratio atau LDER, yang merupakan perhitungan dari struktur modal. Sedangkan variabel dependen yaitu price to book value, yang merupakan perhitungan dari nilai perusahaan. Dan model analisis yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah model regresi linear berganda, yang dimana
pada hasilnya itu menunjukkan bahwa secara simultan ROE, NPM, DER, dan LDR itu berpengaruh positif, berpengaruh signifikan terhadap PBV. Sedangkan secara parsial, ROE dan NPM itu berpengaruh positif signifikan terhadap PBV, dan DER dan LDR itu berpengaruh signifikan terhadap PBV. Kita ke metode penelitiannya, di mana itu ada yang poin pertama pasti ada definisi operasional variabel, di mana yang pertama ada kinerja saham perusahaan. Keuangan saham itu diukur dengan yang sudah saya katakan bahwa itu price to book value atau dengan PBV yang diformulasikan sebagai berikut. Yang rumusnya itu ada PBV sama dengan harga saham per lembar saham itu dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Dan yang kedua itu ada kinerja keuangan perusahaan, yang dimana ada 3. Yang pertama return on asset, yang dimana ROA itu merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki perusahaan. Yang rumusnya ROA adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Dan yang kedua ada return on equity atau ROE, itu adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan untuk memanfaatkan kontribusi pemilik atau seberapa efektifnya perusahaan itu memanfaatkan sumber-sumber lain untuk kepentingan pemilik. Nah, ROE itu rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Dan yang terakhir itu ada net profit margin atau NPM, itu merupakan rasio yang menghitung sejauh mana sih kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Nah, rumus NPM itu ada laba bersih setelah pajak dibagi dengan total penjualan. Dan itu ada struktur modal, yang dimana struktur modal diukur dengan debt to equity atau DER. Nah, DER itu merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan seberapa besar sih modal yang dimiliki untuk membayar utangnya. Nah, untuk selanjutnya itu masih pada metode penelitian. Di sini ada metode analisis data, itu bisa dilihat aja ya kita. Next. Dan selanjutnya itu pada hasil dan pembahasan, yang dimana poin pertama ada gambaran umum perusahaan, yang dimana jumlah perusahaan properti dan real estate itu terdaftar di BI sejak tahun 2023 sebanyak 92 perusahaan, dengan jumlah perusahaan yang tidak terdaftar sejak tahun 2021 itu tidak diinformasi mengenai jumlah perusahaan yang tidak terdaftar di BI pada tahun 2021. Dan jumlah sisa perusahaan properti dan real estate yang dijadikan sampel itu sebanyak 54 perusahaan dengan 3 tahun pengamatan. Dan poin selanjutnya itu ada hasil uji statistik deskriptif, yang dimana analisis deskriptif itu menunjukkan pada tabel di atas, itu analisis deskriptif itu menunjukkan distribusi dan variabilitas rasio keuangan atau ROA, ROE, dan NPM, DER, dan PBV itu memiliki rentang nilai yang luas dan deviasi standar tinggi yang menunjukkan variabilitas dan adanya outlier. Nah, statistik ini penting untuk uji statistik imparsial dan pengambilan keputusan. Oke, next, uji asumsi klasik, yang dimana ada beberapa uji. Yang pertama itu ada uji normalitas yang bisa dilihat pada gambar di sebelah, dan yang kedua itu ada uji heterokedastisitas yang bisa dilihat pada gambar di samping, yang dimana analisis deskriptif pada uji heterokedastisitas itu menggunakan star plot, menunjukkan tidak adanya pola tertentu yang mengindikasikan tidak adanya heterokedastisitas. Ini berarti variance konstan, variance residual konstan, homokedastisitas terpenuhi dalam model regresi. Uji selanjutnya itu ada uji multikolonaritas, di mana bisa dilihat pada gambar. Ada uji autokorelasi, bisa dilihat pada gambar di sampingnya bahwa analisis deskriptif pada tabel uji autokorelasi itu menunjukkan statistik Durbin-Weston. Jadi kesimpulan dari pemaparan materi tadi itu bahwa untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan perusahaan terhadap kinerja saham perusahaan dengan struktur modal sebagai pemoderasi, secara lebih khusus ini mencoba menjawab peran kinerja keuangan perusahaan terhadap kinerja saham perusahaan, serta menginvestigasi peran pemoderasi struktur modal untuk memperlemah kinerja keuangan perusahaan terhadap kinerja saham perusahaan. Oke guys, sekian dulu pemaparan materi dibawakan. Semoga materinya bermanfaat dan sampai jumpa.